Shalom, sahabat GKI dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Kristianto Basuki, yang berasal dari GKI Tuban. Izinkan saya menyampaikan selamat Natal dan juga sekaligus selamat memasuki tahun baru tahun 2025. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan menyertai kita semua. Sahabat GKI dimanapun berada, pada hari ini saya ingin menyapa saudara dengan bersama kita merenungkan akan satu tema, yaitu hidup itu pilihan. Namun sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami hari ini Tuhan masih berkenan untuk menjalani kehidupan. Bahkan Tuhan telah memimpin perjalanan kami di tahun 2024 dan kami saat ini sudah memasuki tahun 2025. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan itu. Dan kalaupun pada saat ini kami kembali akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, tolonglah kami dan berkatilah kami, supaya apa yang kami dengar, kami renungkan, itu terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI dimanapun saudara berada, satu bacaan firman Tuhan yaitu melalui kitab Amsal. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-31 bagian A. Disampaikan di sana demikian. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Ya, saudara dikasih Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2025, tentu ada banyak di antara kita yang membuat resolusi, sebuah komitmen untuk memperbaharui kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Itu adalah hal yang indah, saudara. Karena di situ kita juga melihat bahwa kita harus memilih apakah resolusi yang akan kita jalankan di tahun 2025 itu adalah resolusi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ataukah resolusi itu menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini kan berarti kita ini ada di dalam konteks memilih mana dan apa yang akan kita perbuat untuk kita lakukan ke depan. Karena sesungguhnya saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak pernah bisa lepas dari soal memilih itu. Nah, oleh karena itu adalah baik kalau kemudian kita merefleksikan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi dampak dari pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita. Karena saudara, hidup seseorang itu adalah hasil dari pilihan yang telah dibuatnya. Ya, tidak bisa selalu dikatakan bahwa hidup ini karena nasib, ya, karena atau takdir yang terjadi. Tidak bisa itu. Karena ada banyak hal-hal yang dimana kita harus memilih dan kemudian ada dampak dan itu harus kita terima dalam kehidupan ini. Nah, sahabat GKI dimanapun saudara berada, penulis kitab Amsal ini menggambarkan hikmat seperti seorang yang pergi mengabarkan berita ke tempat-tempat yang ramai, ke jalan, ke lapangan, di atas tembok dan pintu gerbang yang memungkinkan bahwa kabar berita itu akan bisa dan banyak didengar oleh orang lain. Bahkan juga Amsal memperlihatkan konsekuensi dari orang-orang yang mengabarkan berita tersebut, begitu ya. Nah, bahwa akan ada bencana, bahwa akan ada orang yang memperhatikan, ya, janji-janji yang disampaikan itu. Nah, kepada siapa ia memperdengarkan suaranya? Dikatakan di sana kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, pencemooh dan orang bebal. Dan ada kesamaan dari antara ketiga yang disebutkan di sana, yaitu mereka yang tidak mau berubah. Mereka yang sudah merasa paling pandai dan tidak peduli. Nah, kalau itu ditanyakan kepada kita,
kita ini termasuk yang mana gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk di sana ya, sahabat GKI begitu. Tetapi kita menghadapi bahwa apa yang disampaikan oleh sang penyiar berita ini tentang kebaikan Allah, tentang nasihat agar supaya itu didengar gitu ya. Itu disampaikan kepada mereka-mereka yang dikatakan sebagai orang yang tidak berpengalaman, orang yang pencemooh, orang yang bebal, orang-orang yang tidak mau berubah, yang merasa bahwa dirinya itu lebih, yang merasa bahwa dirinya itu paling di antara mereka yang lainnya. Nah, padahal sesungguhnya kita tahu begitu ya, bahwa hakikat Allah adalah sumber hikmatnya. Jadi kalau manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, maka manusia dipastikan dia dianugerahi berkat atau hikmat yang berasal dari Allah. Sehingga manusia itu memungkinkan untuk dirinya mengembangkan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Nah, karena kalau dia jatuh dalam dosa, kan manusia kehilangan kemuliaan itu. Manusia juga kehilangan hormat dari Allah. Dan termasuk di dalamnya, manusia akan kehilangan hikmat itu. Jadi, para sahabat GKI yang berada dimanapun, pada dasarnya setiap manusia itu memimpikan gitu ya, kehidupan yang dijalani merupakan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang punya makna gitu ya. Tapi pada kenyataannya manusia tidak mau melewati proses yang benar gitu ya. Allah itu bukan diktator, sahabat GKI. Allah itu selalu memberi kebebasan kok kepada manusia untuk mengolah pikirannya, mengolah hati, mengolah karsanya. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kasih kita kepada Allah itu tidak memungkinkan kehidupan yang berdampingan dengan kesukaan kita akan dosa. Allah selalu memberikan kebebasan kepada kita. Tapi kasih kita kepada Allah tidak memungkinkan kehidupan yang berdampingan dengan kesukaan kita akan perbuatan dosa. Kita harus memutus hubungan dengan dosa itu. Kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Dan kita juga harus memastikan bahwa semua segi kehidupan kita itu terbuka pada arahan dan pimpinan Roh Kudus saja. Nah, mari saudara, mari sahabat GKI, kita hidup dengan hikmat yang berasal dari Allah saja. Sehingga apa yang disampaikan oleh sang penulis dari kitab Amsal dalam nats bacaan kita mengatakan bahwa mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Kita memakan buah yang baik oleh karena perbuatan-perbuatan baik, kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita memilih untuk kita berjalan benar bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesulit apapun, sebatas ketidakmampuan kita untuk mengerti akan masa depan kita, ataupun juga apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita, kita jalani hidup ini dengan kita memilih untuk kita benar bersama dengan Tuhan. Kita hidup taat, kita hidup setia, dan kita terbuka dengan arahan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, saudara, sahabat GKI, hikmat itu abstrak. Hikmat itu mungkin jauh dari benak dan akal kita. Tetapi hikmat itu nyata, yaitu adalah kemampuan untuk kita menjalani kehidupan berdasar pada kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama berdoa. Pimpinlah kami dengan hikmat Tuhan, supaya setiap langkah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak hanya itu, hidup kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Inilah doa kami, sertailah kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi, sahabat GKI,
Dimanapun saudara berada, tetaplah hidup dan berjalan berdasar dengan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.